Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyrata an Sufyana ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. La yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa 'indahu khamsu khisalin. Ai sifatin matmumatin. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, adapun makalah yang ke-19, an Sufyana ats-Tsauri, ialah diceritakan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Rahimah, semoga melimpahkan rahmat hu kepada itu Sufyan ats-Tsauri. Allahu, siapa Allah, ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. La yajtami'u, tidak berkumpul, fi hadzal zamani, pada zaman ini, li ahadin, pada seseorang, malun apa harta, illa kecuali, wa indahu, dan ialah pada diri ahad, khamsu khisalin, adapun 5 perkara. Ai artinya sifatin matmumatin, sifat-sifat matmumatin yang tercela. Apa saja 5 hal tersebut? Ulul amali, panjangnya angan-angan. Ai artinya tarakkubu yastab'idu husuluhu. Tarakkubu, menunggu sesuatu. Yastab'idu, yang sangat sulit, husuluhu, apa terjadinya. Wahirsun ghalibun, dan yang kedua adalah wahirsun, dan tamak, ghalibun, yang menguasai. Farraghibu fid dunya malumun wa talibu fuduliha madmumun. Farraghibu, adapun orang yang cinta atau senang, fid dunya, terhadap dunia, malumun, ialah dicela. Wa talibu fuduliha, adapun orang yang mencari kelebihan-kelebihan dunia, madmumun, ialah dihina. Warraghbatu innama tukhtassu bima jawaza haddal hajati. Warraghbatu, adapun raghbah yang dimaksud dengan cinta dunia di sini, innama, hanya saja, tukhtassu, dikhususkan, apa itu raghbah, bima, terhadap sesuatu, jawaza, yang melampaui, apa haddal hajati, kepada batasan kebutuhan. Wal fudulu, adapun yang dimaksud dengan fudul, kelebihan-kelebihan dunia di sini, innama, hanya saja, yang toliku, merasa senang siapa seseorang, alama, atas sesuatu, zada, yang lebih, apa ala qadril kifayati, terhadap ukuran kebutuhan. Wasyuhun syadidun, dan yang ketiga adalah rasa kikir, syadidun, yang sangat. Ai artinya bukhlun muta'un, bukhlun, rasa kikir, muta'un, yang selalu dituruti. Wa qillatul wara'i, dan sedikitnya wara'. Ai artinya adamuhu, hilangnya rasa wara'. Fal wara'u huwa ijtinabus syubhati khaufan minal wuqu'i fil muharramati. Fal wara'u, adapun wara' itu, huwa, dia wara', ijtinabus syubhati, ialah menjauhi hal-hal yang syubhat, khaufan, karena takut, minal wuqu'i, dari terjatuh, fil muharramati, pada hal-hal yang diharamkan. Wakila, dan dikatakan, huwa, adapun warok tersebut, mulazamatul a'mali al-jamilati, ialah senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan al-jamilati, yang baik. Kemudian yang kelima adalah wanisyatul akhirati, dan lupa terhadap akhirat. Dalam makalah yang ke-9 ini dinyatakan, diceritakan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Pada zaman ini, ketika seseorang itu mengumpulkan harta, maka pada saat itulah dalam dirinya terdapat 5 sifat-sifat yang tercela yang mengiringinya. Yang pertama adalah panjang angan-angan, yaitu menunggu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau sesuatu itu sangat-sangat sulit terjadi. Kemudian yang kedua adalah dikuasai oleh sifat rakus,
tidak pernah puas terhadap setiap yang diterimanya. Orang yang mencintai dunia itu dia pasti akan dicela. Sedangkan orang yang mencari kelebihan dunia, maka dia pun akan terhina. Yang dimaksud dengan mencintai dunia di sini dikhususkan pada segala hal yang melewati batas kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelebihan-kelebihan dunia di sini adalah merasa gembira dengan segala hal yang melebihi ukuran kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah dikuasain oleh sifat kikir, di mana kekikiran itu selalu diturutin. Kemudian yang keempat adalah hilangnya sifat warok pada dirinya. Warok adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat karena takut jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa warok itu adalah senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan dalam beramal. Kemudian yang terakhir adalah melupakan akhirat, tempat yang kekal dan abadi. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz an Sufyana ats-Tsauri. Lafadz Sufyana ini dalam keadaan jer dengan tanda jer yang berupa fathah, karena lafadz Sufyan di sini termasuk dari isim ghairu munsharif yang di dalamnya terdapat dua ilat, yaitu karena lafadz Sufyan ini termasuk alamiah, yaitu berupa nama. Kemudian yang kedua, karena pada lafadz as-Sufyan terdapat tambahan alif dan nun, sehingga ketika dimasukin oleh huruf jer'an, maka Sufyan dalam keadaan jer dan tanda jernya dengan menggunakan fathah, an Sufyana. Sementara lafadz at-Tsauri adalah naat bagi lafadz Sufyan, di mana Sufyan ini adalah isim ma'rifat dan lafadz as-Tsauri ini juga isim ma'rifat. Di sini tanda jernya dengan menggunakan kasroh, karena lafadz at-Tsauri ini adalah isim mufrad. Pada lafadz at-Tsauri di sini terdapat huruf ya yang ada di akhirnya, dan huruf ya ini diberi harkat kasroh. Hal itu terjadi karena ya yang ada di akhir ini bukanlah huruf ilat, melainkan ya nisbat. Berbeda halnya manakala huruf tersebut adalah huruf ilat yang ada di akhir, seperti lafadz al-qadhi, maka ya tersebut haruslah disukunkan dan tidak boleh diberi harkat kasroh. Karena di sini bukanlah huruf ilat melainkan ya nisbat, maka harkat kasrohnya pun ditampakkan. An Sufyana ats-Tsauri. Selanjutnya untuk lafadz sifatin madmumatin. Lafadz madmumatin ini adalah naat bagi lafadz sifatin. Sekalipun secara lafadz terlihat tidak sama, di mana lafadz sifatin ini berupa jamak muannas salim, sementara lafadz madmumatin ini adalah mufrad muannas, namun hal ini dianggap sebagai lafadz yang sesuai atau lafadz yang mutabik. Hal itu terjadi karena lafadz sifatin adalah jamak yang ghairu akil, dan jamak yang ghairu akil dapat dihukumin sebagai mufrad muannas. Oleh karena itu di sini sudah dianggap cocok karena sama-sama memiliki hukum sebagai mufrad muannas, sifatin madmumatin. Selanjutnya kita perhatikan lafadz farraghibu fid dunya. Di sini terdapat lafadz raghibun yang merupakan bentuk isim fa'il dari lafadz raghiba. Manakala setelah lafadz raghiba atau raghibun di sini terdapat huruf jar fi, maka maknanya adalah senang atau cinta. Namun manakala setelahnya berupa huruf jar'an, maka maknanya kebalikan daripada cinta, yaitu tidak senang atau tidak suka. Karena di sini berupa huruf fi, maka maknanya adalah senang atau cinta. Selanjutnya kita perhatikan lafadz khaufan. Lafadz khaufan ini dinasobkan sebab menjadi maf'ul li ajlih, yaitu lafadz yang merupakan alasan bagi peristiwa yang terjadi sebelumnya. Di sini dikatakan ijtinabus syubhati, menjauhi hal-hal yang syubhat. Lalu apa alasannya? Khaufan, karena takut, minal wuqu'i fil muharramati, dari terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi khaufan ini adalah alasan dari menjauhi hal-hal yang syubhat tersebut.
Lafadz khaufan ini telah memenuhi syarat, di mana khaufan ini adalah berupa masdar yang bersifat qalbi, yaitu masdar yang mengandung makna pekerjaan hati. Khaufan, takut. Dan takut ini bukan pekerjaan fisik, melainkan pekerjaan hati. Kemudian antara masdar dengan amil yang terletak sebelumnya, yaitu lafadz ijtinabus syubhat, ini sama dalam hal pelaku dan waktunya. Ketika mengatakan ijtinabus syubhati, menjauhi hal-hal yang syubhat, di sini pelakunya sama, yaitu orang yang menjauhi syubhat dan orang yang takut ini memiliki pelaku yang sama. Demikian pula waktu yang terjadi. Ketika dia itu merasa takut, maka rasa takutnya ini pun bersamaan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syubhat. Waktu yang terjadi bersamaan. Wallahu a'lam bishawab.